Ya, kita mulai teman-teman. Oke, thank you yang udah join ya. Kita kemarin sudah membuat Smart Notes application, bener nggak? Aku review lagi. Perbedaan Smart Notes application menggunakan JSON sama perbedaan kita dulu membuat memory card application. Bedanya apa? Ada yang tahu nggak? Memory card application dulu menggunakan penyimpanan apa? Kalau Smart Notes application itu menggunakan apa? Dan bedanya apa? Ada yang tahu? Kalau memory card itu gimana sifatnya? Yang sementara dia menggunakan apa sih penyimpanannya? Penyimpanannya dulu dia menggunakan dev, menggunakan data yang bersifat sementara, menggunakan save notes. Kalau di eh, apa itu namanya? Smart Notes application, penyimpanannya menggunakan untuk ngebaca sorry, apa? Bukan while, tapi apa tuh nama filenya? Untuk membaca data, mengappend data sama memwrite data itu menggunakan J, depannya J apa? JSON. Nah, gitu. Tahu ya bedanya ya. Dan di memory sorry, Smart Notes application penyimpanannya itu berupa jangka panjang. Bedanya apa? Kalau jangka pendek, kalian stop programnya. Kalian matikan komputer, kalian jalankan lagi. Hilang. Kalian stop programnya, kalian play lagi. Walaupun jawabannya nanti kesimpan, udah kesimpan, kalian play lagi, hilang. Tapi kalau di menggunakan JSON ini nggak akan hilang teman-teman. Jawabannya ada. Inilah yang digunakan di apa? Google Form. Tahu kan kalau kalau kalian ngisi Google Form, habis itu kalian simpan dipakai akun Google kalian. Nah, itu dalamnya itu ada JSON. Jadi kalau kalian ngisi jawabannya setengah, habis itu kalian tinggal tidur, kalian isi kembali lagi ke sana. Nah, itu nggak hilang. Contohnya apa? Apalagi selain Google Form? Excel, Microsoft Excel. Tapi kalau kalau itu XLS ya. Tapi kalau ini ibaratnya kayak gini. Kalian mengerjakan Microsoft Excel, membuat data 1 jam, 2 jam. Kalian simpan filenya, oke? Kalian tinggal tidur, kalian tinggal main game, terus habis itu dilanjut lagi. Filenya tetap bisa dibuka. Nah, itulah cara kerja konsep dari JSON. Oke ya, masih ingat ya? Lanjut. Kemarin kita terakhir sampai apa sih? Bikin aplikasinya bisa ngapain? Nih ya. Kemarin kita bikin aplikasinya ini bisa ngapain sih kemarin? Sampai mana? Ada interface-nya. Bener kan? Kemarin interface-nya kita copy paste. Ada interface-nya, terus bisa membuat eh, aplikasi ini menampilkan welcome, dan welcome itu akan membuat data file berupa JSON. Sampai situ dulu kemarin. Nah, oke, ada yang bisa tebak sekarang kita akan ngapain? Kalau kemarin sudah muncul interface-nya, sudah membuat file untuk menyimpan data berupa JSON. Sekarang akan ngapain? Kita akan membuat supaya aplikasinya bisa ngapain? Supaya ini bisa create note, delete note, save note, add note, untag from note, search notes by tag. Bisa melakukan semua yang ada di aplikasi ini, ya. Dan ini semua akan tersimpan di dalam JSON. Oke, paham ya? Kita semua akan melakukan ini. Lanjut. Oke teman-teman, hari ini kita akan how to display the data from a selected node.
kita akan menampilkan data dari node ini ketika diklik. Misalnya kalian membuat beberapa node, katakanlah Jonathan, kamu membuat beberapa node, misalnya Jojo. Kamu membuat node tentang apa? Tentang sarapan pagi. Kamu membuat notes tentang jadwal hari Senin. Kamu membuat notes tentang jadwal les di hari Sabtu Minggu. Kamu membuat 3 notes. 3 notes ini mempunyai data yang berbeda-beda, bener nggak? Nah, kita bisa menampilkan itu berdasarkan apa yang kamu klik dengan adanya JSON itu. Daripada bingung, Kak kalian akan contohin. Ini ya teman-teman ya, di sini. Nah, ini notes. Ini aku delete dulu ya. Aku membuat notes apa? Misalnya tentang sarapan pagi. Ini aku buka create tentang sarapan. Saya suka sarapan bakso. Saya suka sarapan nasi goreng. Saya suka sarapan soto. Save note. Ini notes tentang sarapan. Kalau aku mau membuat notes lagi, aku create note lagi. Nah, lah kok hilang? Create note. Nah, habis itu lanjut. Misalnya jadwal les. Hari Selasa les piano. Hari Rabu les Mandarin. Hari Sabtu les coding. Save note. Nah, kayak gini. Ini nanti notesnya akan muncul sesuai dengan list yang kamu buat. Kalau mau delete, mau nambahin tag piano, les, dan lain-lain. Oke, seperti itu ya. Kita akan membuat aplikasi ini menjadi beneran bisa digunakan semua. Lihat kita data JSON-nya seperti apa. Kita tambahkan node satu lagi, sarapan. Sarapan. Saya suka sarapan nasgor. Nah, oke. Kita lihat data JSON-nya. Nah, ini dia ngetik-ngetik di JSON kan. Kita lihat JSON-nya seperti apa. Nah, ini. Datanya seperti ini. Jadwal les. Ada piano, les. Nah, ini. Teksnya berisi ini. Habis itu selanjutnya, sarapan. Teksnya belum ada. Teksnya saya suka sarapan nasgor. Jadi seperti itu. Data yang akan kita isi itu bisa dihapus, bisa ditambahkan tag, atau bisa dibuat menggunakan aplikasi dan akan tersimpan di dalam apa? Di dalam JSON. Oke, sampai sekarang konsepnya paham dulu nggak? Sampai sini bisa dipahami dulu nggak? Atau ada yang mau ditanyakan? Kak, lah datanya tampil itu dari mana? Atau misalnya tanya apa? Kak, caranya baca itu gimana? Kok bisa datanya bisa nyambung kayak gitu, Kak? Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Tapi konsepnya paham nggak, teman-teman? Dikit-dikit. Kalau Adam, Jojo, Agatha, paham konsepnya seperti itu? Kayak teman ya. Yang lain, ada yang mau ditanyain dulu? Kalau nggak ada, aku lanjutkan ya, teman-teman ya. Oke, itulah konsep dari JSON. Data tampilkan, data dihapus, data ditambahkan. Ini loh, kalau kalian mau lihat live-nya itu seperti apa, seperti ini data aku hapus ya. Nah, ini langsung hilang.
Kalau data aku buat, ini aku buat create node, misalnya datanya namanya to do list. Nah, aku save ya. Nah, dia langsung ditambahkan. Oh, ada to do list di sini. Misalnya aku tambahkan teks. Teksnya apa misalnya? Saya akan berenang. Saya akan main bola. Saya akan belajar. Aku save. Nah, di sini akan ditambahin. Nah, langsung otomatis tertulis di sini. Kalau kalian tutup aplikasinya, kalian buka lagi, datanya masih enggak? Masih. Masih, benar. Nah, ini masih. Ya, masih aja karena tersimpan di dalam JSON. Gitu ya konsepnya ya. Lanjut. Nah, kita akan ya JSON file udah aku jelaskan. Itu file JSON format itu adalah file di dalam teks yang menyimpan data struktur. Dia berupa dictionary ya. Kalau bentuknya di dalam JSON itu dia berupa dictionary. Datanya bersifat pair, berpasangan. Lanjut. Nah, masih ingat comment reading, writing? Kalau reading itu apa? Satu huruf. Di dalam JSON berarti komennya. Kalau writing W. Nah, kayak gini. FJSON R, FJSON W. Itu writing sama reading. Lanjut, load data ini seperti ini. Dump data, load ini. Load itu adalah load structure. Base itu kalau load into itu dump. Jadi tergantung loading sama recording data. Oke, jadi loading itu untuk mengunduh data, mengloading. Kalau dump data itu untuk apa itu namanya? Merecord. Jadi dump datanya dibuang ke situ, dibuang ke JSON. Untuk meload, mengambil atau membuang. Nah, itu kita pakai load sama dump. Oke, lanjut sorting dictionary. Ini kita dulu udah belajar ya dictionary. Datanya bersifat berpasangan. Dictionary itu terdiri dari dua hal. Apa sama apa? Ingat gak? Yang kiri itu apa? Yang kanan itu apa? Key sama value. Benar. Yes. Lanjut, kalian udah paham? Ya, sekarang kita akan masuk di ini teman-teman. Enter text, query name, delete node, sama save node. Kak Galang jujur ngerjain ini tadi sekitar 3 jam ya. Dari pagi sampai dari sekitar jam 5 baru selesai, jam 7, jam 8-an baru selesai. Kenapa? Karena tidak kekonsistenan nilai variabelnya Kak Galang. Kemarin saya itu nulis variabel nilainya nggak konsisten. Jadinya mengerjakan di program variabelnya nggak konsisten, jadi program aku banyak error tadi pagi. Tapi aku akan kasih tahu buat nilai-nilai variabel supaya konsisten ya. Kita akan samakan aja. Oke, seperti yang aku kasih tahu tadi, hari ini tasknya suruh ngapain? Kalian suruh enter sebuah data, mengquery name, delete a node, sama save a node. Datanya bisa di query atau bisa dicari, bisa menambahkan tulisan teks, bisa menyimpan node, sama menghapus. Tagnya belum ya, tagnya baru besok. Oke, hari ini tag simpannya itu dulu. Oke, nah kalian perlu yang nambahkan dev node, add node. Add node ini gunanya buat apa sih teman-teman? Oke, let's look at creating a node. Oke, kita buka programnya lagi ya. Add node itu buat apa sih?
bikin note. Add note itu buat bikin note. Di bikin note itu nanti akan pop up perintah baru. Makanya ini yang paling susah. Dia kan programnya cuma satu gini, ya kan? Tapi kalau aku pencet delete note, ya ini ya aku delete ya. Ya udah, tinggal hapus. Mudah. Tapi kalau create note atau save note, ini gampang. Tinggal gitu klik doang. Tapi kalau create note ini beda. Kalau aku klik, yang terjadi adalah dia akan pop up suatu text box dan tulisan. Nah, gimana caranya kita bikin ini? Nah, challenge-nya di situ. Oke, caranya aku jelasin ya. Caranya bikin add note, kita membutuhkan ini. Ketika button diklik, itu ada create note, save note, sama delete note. Nah, kita nanti akan membuat beberapa function untuk meng-add sebuah note, men-save note, sama delete note. Oke ya. Kita masuk ke add note sekarang. Nah, ini loh teman-teman. Ini gimana caranya ketika kita klik program itu muncul kayak gini. Hal yang susah. Ini namanya apa sih? Queue input dialog. Nah, jadi ketika aku klik add note, dia harus muncul queue input dialog ini. Seperti ini. Programnya akan seperti apa, Kak? Nah, aku kasih ini ya, teman-teman ya. Aku nanti kasih fotonya. Nanti dia akan muncul queue input dialog. Kalau kalian mau lihat programnya seperti ini. Dev add note. Nah, add note seperti ini. Habis itu dia akan muncul queue input dialog. Nah, ini. Ketika di add note, dia akan muncul queue input dialog. Nah, queue input dialog ini akan memunculkan apa? Note name dan ada text box-nya. Oke ya, kita lihat lagi. Di sini ada note name sama akan ada text box-nya. Nah, ketika aku tambahkan oke, jadi nanti add note ini akan menampilkan sebuah text box baru atau yang dinamakan queue input dialog. Jadi kamu bisa menulis ini di add note ini. Add note name. Di sini juga add note name. Sampai sini paham? Add note. Ini ada ya sebenarnya ya programnya ya. Nanti tak fotoin dari, nah ini sebenarnya ada. Tak fotoin aja dari program aku ya. Di sini ini materi nih teman-teman dibuka loh di sini presentasinya. Tapi nanti aku fotoin dari tempatku aja. Oke, lanjut. Sekarang apa? Delete note. Del note. Aku mau nanya dulu. Delete note. Kalau datanya itu berupa dictionary yang terdiri dari key sama value. Kalau aku delete untuk menghapus dua data, yang tak hapus itu apanya sih? Datanya berupa dictionary, mempunyai key sama value. Kalau aku delete, yang aku hapus apanya harusnya? Supaya menghapus satu data itu, dua data itu. Ada yang tahu? Ya, aku yang benar ya, benar jujur. Yang mau hapus, aku hapus tuh value-nya. Tapi menghapus value itu yang dimasukkan apanya di dalam program? Kita nggak bisa menghapus value langsung, benar yang dihapus value-nya. Tapi untuk menghapus value kita harus memasukkan apanya di dalam program? Ada yang tahu?
kita harus masukkan key-nya. Nih ya, del note ya. Untuk menghapus sebuah value, kita kan menggunakan clear ya, list tag dan key-nya. Kita harus menggunakan apa? Kita harus menghapus key-nya. Nah, del note if del notes. Nah, ini apa? Key-nya kita akan delete, baru nanti bener yang dikatakan Jojo tadi, value-nya akan kehapus. Itulah del note. Paham sampai sini? Lanjut adalah save note. Save note itu untuk menyimpan. Nah, ini gampang ya. Untuk menyimpan kita akan membutuhkan seperti ini aja. Kita membutuhkan kita akan simpan key-nya, selected item. Habis itu kita akan write di dalam JSON. Habis itu JSON dump. Datanya akan ditambahkan langsung ke dalam JSON. Terus udah. Gitu aja. Untuk menyimpan sebuah data. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Lanjut ya. Sekarang sekalian aku jelasin yang tag aja ya. Add note, show note ini udah pasti gampang. Dia akan memunculkan data menggunakan key-nya. Memunculkan tag sama teks. Save note, del note udah aku jelasin. Sekarang add tag, delete tag sama search tag. Nah, sekalian aku jelasin. Oke, assign text, read text sama delete text. Tag. Oke, tag itu apa sih? Add tag, delete tag sama search tag. Tag itu adalah suatu kata untuk mencari node kamu. Aku play ya lagi ya. Aku play lagi di sini. Nah, tag di sini ada untuk mencari notes kamu. Piano, search notes by text, piano. Misalnya gini. Piano. Nah, dia akan muncul apa? Jadwal les. Coba aku misalnya Sabtu. Research search Sabtu. Aku search lagi. Nah, dia nggak akan muncul. Jadi, untuk mencari notes kamu itu ada di mana, kamu bisa menggunakan tag ini. Kata kunci. Jadi, tag ini apa? Adalah kata kunci untuk mencari notes kamu. Misalnya piano tadi, aku ubah lagi. Nah, dia ada di jadwal les. Kenapa? Jadwal les ini mempunyai tag piano. Gitu, teman-teman. Untuk mencari kata kunci, kita membutuhkan teks. Nah, cara membuat teks gimana? Aku akan jelaskan secara singkat ya. Oke. Nah, add tag sama dengan add tag sama add note itu tadi sama. Dia add tag itu adalah fungsi untuk menambahkan tag. Kalau kamu mau menambahkan teks seperti ini aku mau tambahkan jadwal les, aku mau tambahkan tag lagi. Misalnya apa? Aku mau tambahkan tag itu ini di sini add a note Sabtu, gini ya. Aku tambahkan. Nah, ini aku hapus dulu. Sabtu. Aku mau tambahin lagi coding. Nah, ini adalah kata kunci yang bisa dicari. Untuk menambahkan itu simple, ini lebih simple daripada tadi karena kita nggak perlu widget baru. Berarti kita akan menambahkan ini menggunakan nih. Nah, untuk menambahkan seperti itu, kita akan menggunakan add tag. Nah, kita menggunakan apa? Notes, list, text, tetap key-nya. Habis itu kita append. Ya, append. Habis itu kita JSON dump, kita masukkan datanya ke dalam JSON. Makanya ketika aku menambahkan tag, nah di sini dia akan dibaca les piano les Sabtu coding. Nah, itu kata kuncinya dia akan tertambahkan di dalam teks. Itulah konsepnya seperti itu.
Lanjut. Menghapus itu sama dengan tadi. Aku masukkan key-nya, habis itu nanti muncul kehapus value-nya. Itu sama. Habis itu searching text. Nah, ini silahkan buka aja. Ini sudah susah ya. Mencari itu kita membutuhkan apa? Membutuhkan pencarian query namanya. Jadi nanti kalian buka aja di sini. Ini boleh copy paste untuk yang search text. Oke, gitu aja teman-teman. Ada yang ditanyain dulu nggak soal konsep? Habis ini aku baru jelasin soal penulisan. Ini aku presentasinya aku bagiin ke kalian deh. Ada yang mau ditanyain soal konsep? Oke, sekarang penulisan teman-teman. Oke, sekarang ke penulisan. Teman-teman, aku mau minta maaf dulu. Kemarin Kak Galang itu tidak konsisten dalam menulis variabel. Jadinya apa? Kalian harus mengganti sedikit variabel di sini. Variabel pertama yang kalian harus ganti itu adalah ini teman-teman. Ini perhatikan ya, ini penting banget. Nah, di sini ada apa? Button add sama button del. Coba kalian buka di program kalian, ada button add sama button del nggak? Sekalian diganti aja. Di baris nomor 4445, button add, button del. Atau beda-beda sih. Kalian ganti jadi apa? Button underscore tag add gini sama button underscore tag underscore del. Button tag add, button tag del. Kalian ganti dulu itu. Oh, kamu udah sama ya? Ya udah, Rendra. Yang notesman ya. Yang notesman ya. Button tag sama button tag del. Yang notesman ya, Rendra ya. Bukan yang notesman 2. Oke, diganti dulu. Yang pertama. Udah? Yang kedua ada lagi teman-teman. Button tag add, button tag del. Habis itu bawahnya ini button tag search. Button tag add, button tag del, button tag search. Udah? Nih. Tag add, oke. Lanjut ya. Habis itu ke bawah lagi. Nah, ini juga teman-teman. Kalian di sini scroll ke bawah. Di sini button text ini juga diganti. Baris nomor 73, 76, tapi kalau kalian di mana? Di bagian row 3 add widget. Nah, ini juga diganti ya, button add, button tag add, button tag del, habis itu button tag search. Oke ya, row 3 di sini, tag add, tag del, tag search. Row 4 tag search. Ini kalian harus wajib ganti dulu. Nih, tag add, row 3 itu add widget tag add. Ini tag del, ini tag search. Kalian harus ganti. Oh, udah sama. Bagus. Yang lain? Oke. Nah, di sini ini hapus dulu. Adjacent ini kita hapus, kita nggak perlu ini lagi. Karena itu tadi buat tes. Oke, kita cukup application interface saja. Ini kita nggak perlu lagi, kita hapus. Oke, silahkan dihapus dulu. Enggak, atasnya
bawahnya app Q application Rendra. Ini dihapus dulu nih. Nih ya, notes in JSON, bawahnya ini Q application, bawah hapus. Oke, kalau sudah teman-teman, baru kita akan tambahkan add-nya ya. Add-nya, add note, show note ini aku kasih semua ke kalian. Ini dulu. Nih. Aku kasih ke kalian. Habis itu del note sama add tag aku kasih ke kalian. Terus del tag, search tag aku kasih ke kalian. Terus habis itu terakhir bawah sendiri adalah app startup. Ini. Pas sama app execution. Oke. Ini. Jadi bawahnya ini kalian ganti teman-teman. Kan bawahnya tadi di sini ada, nah ini kan with open ini kalian hapus aja. Sampai bawah ini kalian hapus. Oke. Ini sampai bawah kalian hapus, run the application-nya sampai bawah kalian hapus. Udah nggak perlu lagi ini. Kalian ganti pakai dev yang sudah aku jelasin tadi. Dev apa? Add note, del note, add tag, del tag, search tag, dan lain-lain. Oke? Di bawahnya ini layout nodes. Application functionality itu di bawahnya bawahnya layout nodes ini, baru ini working with the node text. Ini application functionality-nya di bawahnya ini sampai sini. Sini ya teman-teman ya. Paham? Atau ada yang mau ditanyain? Bawahnya nodes underscore win set layout nodes. Enggak, ini udah ada, udah sama ya ini ya nodes win. Nah layout nodes ini kan udah sama kan. Bawahnya baru application functionality yang aku fotoin tadi sampai bawah. Ini dihapus aja. Ini dihapus aja. App execution dihapus. Aku fotoin sampai bawah tadi. Paham? Sampai sini? Ada yang mau ditanyain teman-teman? Waktunya lama ya ini ya. Hampir sejam, 50 menitan, 45 menit buat ngerjain. Gitu ya teman-teman ya. Kita kerjakan application functionality, kita buat dev-devnya sampai kita buat buttonnya, kliknya, connect, habis itu app startup, terus execution terakhir. Ya. Nggak apa-apa. Yang hashtagnya itu nggak apa-apa. Ini cuma tak tulis buat jelasin aja. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ada yang mau ditanyain?